semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog Cakson Jalan-Jalan. Nah, kali ini saya akan mencoba bis Transjatim Cakraningrat, rute Bangkalan ke Surabaya. Dan titik start awal saya adalah di Terminal Bangkalan. Nah, ini Terminal Bangkalan, teman ya. Dan bisnya berangkat jam 10 lewat 10 menit. Sekarang jam 9.52. Nah, nanti saya akan infokan perjalanan melewati jalur mana aja dan shelter mana aja, teman ya. Dan juga dari shelter ke shelter, atau intinya setiap ada pemberhentian nanti saya akan kasih waktu timernya. Contoh nih, jam 10.30 nyampe mana. Jadi biar bisa teman-teman semua nanti tujuannya dari mana ke mana bisa memperkirakan berapa menit ya. Oke, sementara karena ini baru launching dan 7 hari pertama masih gratis, teman ya. Jadi saya nyoba ini masih gratis. Nah, besok ketika sudah tidak gratis lagi, nanti saya akan infokan bagaimana cara pembayarannya ya. Oke, kita tunggu keberangkatannya, teman. Transjatim dari Terminal Surabaya menuju Terminal Bangkalan. Nah, ini ada barusan datang lagi armada tujuan akhir ya. Ini dari Surabaya, dari Bungur, dan ini nyampe di sini, teman ya. Untuk yang keberangkatan dari Bungur, Terminal Bangkalan adalah shelter terakhir, teman ya, pemerintahan terakhir. Oke, terima kasih, Mbak. Oke, teman, ini jam 10 lewat 3 menit. Ini barusan masuk dalam bisnya. Masih ada beberapa menit lagi untuk keberangkatan ya. Dan untuk cowok itu di belakang ya, teman ya. Karena di depan diprioritaskan untuk cewek, dan yang kursi merah ini untuk pegawainya, teman ya, untuk petugas di bisnya. Jadi saya dapat sebelah sini, teman ya. Oke. Nanti kita akan live report seperti apa perjalanannya. Nah, ini untuk leg room-nya, lutut ini saya yang setinggi 174 cm ini termasuk hitungannya sempit sih, teman. Tapi masih oke banget. Kalau kita dapat kursi yang single. Nah, untuk yang kursi double seperti ini, kalau yang setinggi saya dapat yang pojok dalam seperti ini agak susah. Keluar masuknya pun susah. Orang sebelah sini pasti akan harus mengalah, teman ya. Oke, untuk AC-nya ini dingin, teman ya. Dingin dan ada gerantungan begini, teman, aman ya. Ini karena cowok duduk di belakang, prioritas cewek di depan, sama lansia di depan ya. Jadi nanti kemungkinan saya akan bolak-balik untuk nyuting view depannya. Tapi sepertinya juga udah cukup ya, teman ya, karena area kacanya ini lumayan luas banget. Dan untuk kursinya dilengkapi dengan sabuk pengaman, teman ya. Ini saya nggak pakai karena bukan bandel, tapi karena saya nanti riwa-riwi ke depan nih, teman ya, untuk memberitahukan atau informasi sesuatu. Jadi kalau saya buka pasang seatbeltnya, wah ini capek juga. Dan untuk AC-nya ini dia fixed ya, teman ya. Kita nggak bisa untuk muter-muter atau merubah arah, jadi dia fixed ya. Nah, buat kalian yang memang kalau kedinginan lebih baik bawa hoodie atau bawa ya semacam jaket sendiri ya, karena ini AC-nya ini fixed, teman ya. Dan lumayan ini dingin ya. Ini lumayan dingin, jam 10-an ini AC-nya ini dingin, teman ya. Oke, jam 10 lewat 10 tepat waktu, teman ya. Bis sudah berangkat ya dari Terminal Bangkalan menuju ke tujuan akhir Bungurasi. Tentunya dengan beberapa perhentian shelter, teman ya, beberapa titik. Yang terdekat ini shelter di area Jalan Kinibalu atau di Jalan Kembar, teman ya. Nih, ini bareng konten kreator. Ya. Nah, ini dia belok menuju ke Jalan Kembar, teman ya. Jalan Kinibalu. Untuk shelter berikutnya, shelter Kinibalu ada di dekatnya Cafe Nongki. Nah, teman-teman, untuk shelternya sendiri ini sudah banyak revisi ya. Tadi di Jalan Kinibalu untuk yang Cafe Nongki ini di skip. Info terbaru nanti langsung ke SMK 3 ya, SMK 3, teman ya, dan langsung ke Disub. So, nanti saya akan terus update, teman ya. Ini kita masih nyampe di sekitaran ya, masih di Embonganyar. Itu di depan bundaran, teman tadi. Tadi ada. Nah, ini bundaran, teman ya, bundaran Embonganyar. Oke, teman, ini kita belok kanan di Jalan Kinibalu tadi menuju ke Jalan Kiai Haji Muhammad Holil, dan ada shelter sebelah sini yaitu shelter SMKN 3. Seharusnya berhenti sini. Bentar. Oh no, ini lanjut, teman ya. Oke, berarti ada banyak sekali revisi, teman ya. Oh, ini dia. Stop bus Transjatim. Loh, nggak berhenti ya?
Berarti ada revisi teman ya. Ini jam 10 lewat 15 menit kita melewatin halte bus Transjatim. Oh, saya paham nih teman ya. Ternyata tadi kan sama Mbak pramugarinya itu kan ditanya turun mana Pak. Ternyata memang nggak ada yang turun sini. Saya bilang turun Bungur. Jadi beberapa penumpang sini turunnya tidak melalui shelter yang sini teman ya. Jadi ya kalau nggak ada yang turun di shelter ini ya berarti ya udah langsung skip, lanjut teman ya. Jadi seperti itu. Makanya tadi sama mbaknya ditanya turun mana Kak. Ya kalau turun, saya bilang turun Bungur. Ya berarti saya nggak akan berhenti di sekitaran shelter-shelter yang tadi itu. Dan beberapa penumpang ini kemungkinan turunnya di shelter-shelter lain. Ini masih jam 10.15an lebih. Kita melewatin pasarean Sehona Holil teman ya. Ini di sini bisa dilihat. Oke, ini dari Makam Melajah kita belok kanan teman ya untuk menuju ke daerah Dishub, dan sini ada rambu. Nah, ada shelter teman ya. Nih, di sini ada shelter. Cuma karena tidak ada yang turun sini dan tidak ada yang naik sini, sepi. So, lanjut ya. Ini sekitar jam 10.17 nyampe di shelter yang di Makam Melajah teman. Dan shelter berikutnya tuh yang terdekat dari sini adalah shelter di kantor Dishub teman. Nah, ini kita udah sampai di depan kantor Dishub. Di sini ada shelter depan kantor Dishub teman ya. Bisnya berhenti karena ada penumpang yang mau turun. Oke. Dan sekarang jam 10 lewat 19 menit teman ya. Sudah sampai di shelter Dishub. Oke guys, ini ternyata ada rekan YouTuber juga, tapi jauh dari Malang. Beliau ini nyoba untuk memang Transjatim ke arah Bangkalan ya. Nama channelnya apa? Ikrom Sain. Ikrom Sain teman dari Malang beliau ini. Berarti tadi udah dari Bungur ya? Udah dari Bungur. Iya, dari Bungur. Ke sini terus langsung balik Bungur lagi. Wah, mantap, luar biasa ini. Ini juga media-media semua ini. Media terlarang gitu. Ini kita melewati depan Stadion Bangkalan, teman ya. Dan di depan ini seharusnya ada shelter di sini, teman ya. Pokoknya ada rambunya, teman ya. Ada pelang. Ini bus Transjatim shelter depan Bank BRI sampai jam 10.23, teman ya. Cuman karena tidak ada penumpang di sana yang mau naik dan tidak ada penumpang yang mau turun, jadi kita lanjut nih bisnya nih, teman. Ini kita masuk di kawasan Jalan Kiai Haji Muhammad Holil, teman. Nah, ini hitungannya ya, bisnya di dalam kota di Jalan Demangan ini, di daerah Demangan ini bisnya ini lumayan lancar, teman ya. Mungkin di depan tuh memang lagi lancar kali ya. Tapi di daerah sini ini adalah titik macetnya Bangkalan ya, sampai ke Pecinan sana. Tapi ini saya rasa bisnya ini masih bisa langsung enak jalannya, teman ya. Pembawanya juga enak ini. Jadi ya saya rasa ini udah layanan top markotop ini di yang masuk Bangkalan, teman. Tuh bisa dilihat ya, ini di depan ini macet, teman. Oh ya, di depan ini agak macet, tapi kita merasa bis ini lancar ya jalannya ya, teman ya. Karena mungkin dari dimensinya yang kecil, tidak begitu lebar, rasanya masih bisa masuk-masuk, teman ya. Biasa, mantap. Nah, di sini ada shelter, teman, pemberhentian di sekitaran dekat Indah Swalayan atau Bank Jatim ini sampai jam 10.25, teman ya. 10.26 tiba di situ, teman. Dan di bus Transjatim ini kita dilarang untuk makan ya, teman ya, untuk makan-makan, teman ya, karena biar tidak mengotori ya, agar tidak tumpah. Oke, sebentar lagi di depan ini kita akan masuk ke alun-alun yang dimana nanti di trayeknya seharusnya dia putar balik ya untuk masuk ke halte, teman. Kita coba cek ya. Mumpung lampu hijau nih, teman. Ya, lampu kuning. Oke, teman, ini kita sudah sampai di depannya alun-alun Bangkalan ya. Paseban, Taman Paseban, dan ini Masjid Agung Bangkalan. Oke, seharusnya bisnya putar balik. Tapi kita coba lihat dulu, teman ya. Apakah langsung lurus atau putar balik? Check it out. Oke, kita masuk bundaran, teman.
Oke, bisnya berputar teman ya untuk masuk ke arah alun-alun. Karena ada halte di depan Paseban, depan alun-alun teman ya. Wow, bisnya miring ini cuy. Nah, di depan ini ada halte teman ya. Ada halte, coba kalau memang ada penumpang ya nanti pasti akan berhenti bisnya. Tapi kalau memang tidak ada penumpang ya tidak berhenti. Ini haltenya teman. Oh, nggak ada. Angkat tangan. Angkat tangan Bapak E. Oke, karena nggak ada, busnya tidak berhenti teman ya. Jadi sistemnya bukan seperti bis Transjakarta yang memang dimana harus berhenti. Nah, oke. Ya mungkin karena di bus Transjakarta rame banget ya penumpangnya, jadi dia harus berhenti. Oke, ini lanjut teman ya. Melewati Kodim, masuk daerah Kodim ini teman ya. Nah, atau masuk ke daerah alun-alun sebelah selatan. Nanti ini akan berputar ke arah Pendopo dan ada halte lagi, halte PP ya. Di depannya Alfamart dan langsung nanti ke arah Pecinan. Nah, dari sini teman, ini kita belok ke kiri ya di Monumen Tributa ini. Di sini ada shelter lagi teman ya. Nah, itu di depan. Namun berhubung tidak ada penumpang, so lanjut aja, lanjut gas teman ya. Dan habis ini kita akan melewati jalan di Pecinan teman ya, belok ke kanan. Nah, sekarang kita melewati daerah Pecinan teman ya. Di depan itu ada shelter, depannya Pasar Kastorjan itu. Apakah berhenti atau tidak? Oh, ini ada sidakan dari bis Dishub nih. Ada pegawai Dishub nih banyak di depan. Oh, hanya untuk mengatur ya, karena di sini daerah parkiran teman ya, daerah kawasan parkir berlangganan teman. Nah, itu ada shelter bus Transjatim di shelter Pasar Kastorjan teman ya. Sekarang jam 10.32 teman ya. Ini lumayan cepat sekali nih laju bisnya teman. Mantap ini ya, lancar. Padahal ini jam-jam sibuk ini teman. Nah, habis dari Pecinan kita akan ke shelter berikutnya, yaitu di shelter Kebun Rojo. Iya, PDAM ya teman ya. Kalau tidak ada penumpang ya berarti lanjut bisnya, gas full. Nah, ini 50 meter ada shelter bus Transjatim teman ya. Nah, di sini di shelter PDAM tidak ada penumpang, so langsung gas saja habisnya teman ya. Dan shelter terdepan lagi di sini ada di Tom and Jerry teman ya. Jadi shelter kota ini memang padat-padat ya. Jaraknya dekat-dekat teman ya. Nanti shelter yang jauh ini mulai dari Cunok ya. Cunok nanti baru ada sampai ke Besel ya. Nah, ini shelter Tom and Jerry teman. Ini kita masuk melewati sentral kota di Bangkalan ya. Nah, jadi teman-teman yang dari luar kota pengen keliling-keliling Bangkalan atau wisata religi itu bisa naik bis Transjatim yang udah murah teman. Itu solusi paling murah ya. Kalian bisa ke Sinjai, kalian bisa ke wisata Pasarayan Peziarahan Baholil, bisa lewat kota juga ya, persis karena ini membelah kota teman ya, lewat alun-alun juga, lewat stadion juga. Nah, ini di depan ada shelter ya, untuk shelter penjagaan ada di Tom and Jerry. Nah, ini ada, pokoknya rambunya seperti ini teman ya. Nih, stop ya, di situ ada itu shelternya. Dan setelah shelter ini paling dekat adalah di shelter Junok teman-teman, ada di dekatnya KPU ya. KPU, wah ini pohonnya ditebang teman-teman ya. Sebelumnya rumah sakit Saranabu teman-teman ya. Oke teman-teman, kita papasan ya sama bis Transjatim yang dari arah Bungur teman-teman. Nah, ini dia papasan. Wah. Jadi sekitar 20 menitan ya papasannya ya. Kalau emang mau nunggu-nunggu ya. Ini kita masuk daerah rumah sakit ya teman-teman ya, rumah sakit Syam Rabu. Nah, ini masuk rumah sakit jam 10.36 teman-teman. Dan ini memang padat ya, padat lampu merah. Ada orang putar balik juga nih, mak-mak nih. Wow, mak-mak putar baliknya melawan arah cuy.
Yang mana kemarin yang ditertibkan yang sini ya? Oh daerah sini, ini halte sini teman-teman ya. Ini ada halte yang dari arah Surabayanya, PKL ya. Nih, ini bus nggak bisa masuk teman-teman. Jadi bisnya bakal miring ya. PKL gimana ya, ruwet ya. Mongso wong ruwet ya wis. Susah teman-teman ya. Nah dari shelter Juno, teman-teman ini langsung yang rute jauh ya. Jadi jarak antar shelter berikutnya ini lumayan jauh, yaitu sampai ke Besel teman-teman ya. Nah nanti dari Besel itu ke shelter di Embong Miring. So ini kita udah masuk daerah Juno teman-teman ya. Nah ini sepertinya mogok di depan ya teman-teman ya. Ada oper nih. Oke teman-teman, ini karena ada operan penumpang jadinya busnya langsung penuh seketika teman-teman ya. Cuma tersisa beberapa kursi doang yang kosong ini. Nah. Ini kita masih nyampe di daerah Ketengan teman-teman ya, daerah Ketengan ini. Ini ternyata bisnya tidak berhenti di shelter Besel teman-teman ya. Jadi langsung tancap gas terus. Ini sorry karena di depan ada penumpang yang berdiri juga dan udah rame. Saya ngambilnya dari sini aja teman ya, ngintip dari samping sini aja, nggak apa-apa ya. Ini kita udah masuk ke Embong Miring yang Toncung teman. Barusan kita melewati shelter daerah Kemuning atau Pancar teman, sekarang jam 10.45. Melewati shelter Pancar Kemuning teman ya, ada di sebelah kiri jalan ini tadi. Dan di depan shelter terdekat adalah di shelter Embong Miring teman ya. Ada shelter lagi teman ya. Shelter Embong Miring teman ya. Embong Miring atau apa namanya, Mor Lorong, Timur Lorong teman. Ini berhenti di sini teman, ada penumpang yang turun sepertinya. Kita coba lihat. Oke, ada penumpang turun. Ini sepertinya penumpangnya turun tidak di persis titik shelter ya, tapi tidak jauh dari titik shelter teman-teman. So ini, jadi sepertinya masih bisa lah turun meripil-meripil dikit, tidak tepat di titik shelter teman. Oke teman, ini jam 10.48 kita di pertigaan Tangkel teman ya, untuk belok ke kanan ke arah Suramadu. Nah di depan ini ada shelter teman ya, di depan ini. Nah ini shelter untuk yang di daerah BUMD Burneh ini teman, sebelah kiri. Apakah bisnya berhenti? Apakah bisnya masuk? Oh. Wih, mantap, bisnya masuk sini cuy. Rest area nih ya. Oke, jadi kita masuk di rest area BUMD Burneh teman ya. Ini saya kurang paham apakah ngetem atau lanjut ya, cuman masuk doang. Karena shelternya ada di sini teman ya. Bus Transjatim. Ini dia shelternya nih. Oh, sepertinya berhenti karena ada penumpang mau naik cuy. Rest area Tangkel Bumdes Sumber Makmur Desa Burneh Bang. Luar biasa bumdesnya ini. Dari channel apa mas? Hah? Dari channel mana sampean? Enggak, saya bukan. Oh bukan. Dia kayaknya bawa kamera drone ya? Drone. Oh berarti konten kreator tuh. Enggak, punya pondok. Oh punya pondok. Teman, ini jam 10.51 bisnya berangkat ya dari shelter BUMD Burneh. Nanti disapa sama masnya, ternyata penonton Cakson juga nih. Terima kasih mas. Mau kemana tujuannya ini? Ke Kediri. Oh ke Kediri, berarti ke Bungur dia ternyata. Turun Bungur. Wah luar biasa. Dari mana aslinya? Saya kan harus bayar. Oh, mondoknya di Kediri. Iya. Luar biasa.
bisnya tancap gas full teman ya. Melewati bypass Suramadu, tancap gas full. Mungkin kecepatan sekitar, saya nggak bisa lihat speedometernya sih. Kalau saya taksir sekitar 60-70 km per jam ini teman ya. Nah ini termasuk yang shelter antar shelter berikutnya yang panjang, karena dari BUMD Brunei ini nanti shelter berikutnya ada di perempatan Morkepe teman ya. Nah dari perempatan Morkepe nanti ada shelter IKM. Nah yang paling panjang sendiri itu adalah tol teman ya. Tol full mulai dari Perak sampai turun Bungul itu full, tidak ada shelter lagi teman ya. Nah untuk tarifnya sendiri teman ya, saya lupa tadi belum jelasin di awal. Tarifnya itu untuk umum seperti saya ini, umum ini Rp5.000 teman ya, dan untuk pelajar santri seperti Mas tadi di sini ini 2.500. Cuma karena kita masih dalam rangka 7 hari pertama gratis ya, ya memang masih gratis. Tapi next ketika udah berbayar tarifnya 5.000 untuk umum dan 2.500 untuk yang santri atau pelajar. Oke, jam berapa ya? Jam 11 teman, nggak masuk ya, ternyata nggak lewat, nggak turun IKM ya berarti ya. Nah ini bisnya nggak masuk IKM teman-teman ya. Ini dia sentra IKM Bangkalan teman. Oke. Jam 11 lewat 4 menit kita sudah naik melintasi jembatan Suramadu teman. Nah ini bisnya mantep nih, kenceng nih teman ya. Mungkin ada sekitar lari 70 km per jaman atau 80-an kurang lebih, kayaknya 70 teman. Mantap. Pembawaannya pun juga enak ini, drivernya ini. Oke teman, sekarang jam 11 lewat 9 menit atau ya udah lewat 10 menit ini. Persis kita turun dari jembatan Suramadu teman ya. Jadi ibaratnya kurang satu jaman ya dari Terminal Bangkalan yang berangkat jam 10 lewat 10 menit. Ini kita sudah sampai di Gedung Cowek sekitar butuh 1 jaman ya, dengan penting Jalan Marta Dinata tadi itu teman ya. Nah teman, ini jam 11.12 ini berhenti di halte Gedung Cowek ya, depan SMP 15 atau dekatnya KPU teman ya. Dan ini ada seperti ini penumpang atau memang tenaga Transjatim ya, saya kurang paham juga. Nanti kita coba cari tahu ya teman ya. Ini dua pria akan bersiap menaiki teman. Oh sepertinya untuk membersihkan ya, atau gimana, saya kurang paham juga. Oke. Oke teman, ini kita dari perempatan Gedung Cowek tadi langsung belok kanan ke arah Kenjeran ya. Dan untuk shelter sini nanti ada di Sidotopo, dekatnya stasiun Sidotopo teman ya. Oh sorry, ada shelter lagi sini teman ya, yaitu shelternya dekatnya makam Kenjeran teman ya. Di pom bensin pertigaan depan sana itu ada shelter nanti itu. Nah di sini harusnya ada shelter teman ya, shelter antara makam WR Supratman sampai ke tempat sampah sana itu. Sebenarnya harusnya ada shelter sih, cuman ini saya tidak melihat, bisnya agak menepi ke kiri. Jadi sepertinya langsung bablas ke arah Sidotopo sepertinya teman ya. Makam WR itu Wage Rudolf ya, Wage Rudolf Supratman ya, pahlawan nasional, pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya, Wage Rudolf. Jadi bisnya tidak berhenti di shelter makam WR Supratman teman ya. Dan saya juga tidak melihat adanya pelang untuk bus Transjatim ya. So ini memang sepertinya langsung lanjut tancap gas sampai ke sekitaran dekat stasiun Sidotopo teman. Sekarang melintasi rel ya, rel Kenjeran. Nah, salah satu kendala mungkin bagi penumpang ya di bis Transjatim ini adalah kalau kalian ikut yang trayek panjang seperti saya dari
Bangkalan, terminal Bangkalan ke Bungur itu termasuk yang trayek paling panjang ya untuk di koridor 5 ini. Jadi problematiknya adalah mungkin kalau kalian kebelet pipis, nah ini rest area terbesar tadi itu cuma ada di yang di BUMD Burneh ya. Jadi nggak ada lagi sepertinya. Karena shelter itu cuma kayak berhenti pinggir jalan yang cuma ada rambu-rambunya doang. Halte pun tuh halte ya cuma halte biasa. Jadi tidak ada toiletnya. So itu problematiknya mungkin buat penumpang. Yang kedua masalah makanan nih. Seperti saya ini sekarang ini lagi lapar banget ya. Karena memang tidak ada pedagang asongan, mantapnya di situ. Cuman ini jadi problematik. Kita harus nyangu cemilan lah mungkin kali ya. Kalau makanan berat seperti nasi bungkus sepertinya nggak bisa, nggak boleh kan. Karena ada announcement tadi ya, nggak boleh makan di sini. Jadi ya mungkin kalau cuman kacang mah masih oke lah ya. Tapi sampahnya dibuang. Tapi saya kurang paham juga. Tapi kalau minum masih oke ya. Itu problematiknya kalau kita ikut yang trayek panjang, lapar ya. Oke teman, ini jam 11:27 ya. Ini berhenti di shelter Sidotopo ya. Sidotopo teman ya. Depannya SD Piro ya, SDN Sidotopo 1. Jam 11:27 atau 1 jam setengah kemudian. Oh ini berhenti karena memang ada penumpang yang turun teman ya. Ini ada ibu-ibu yang turun teman. Jadi bukan karena berhenti di sini, tapi memang ada penumpang yang turun. Dan juga ada tenaga yang naik nih seperti ini di depan. Nah teman, ini papasan sama dari lawan arahnya ya, bis Trans Jatim. Haltenya ada di seberangnya teman ya, shelternya ya. Masih di shelter depannya SD Sidotopo 1. Ini kita melewati perempatan paling ruwet sejagat raya teman. Ini perempatan Avenger ini. Lampu merah tidak berlaku di sini. Pos polisi tidak berlaku di sini. Perempatan paling ruwet ini teman. Ini. Wow, pokoknya lampu merah tidak berlaku di sini. Pegirian. Polsek Semampir teman ya. Wes, ini wes tekan Semampir sampean. Kamu tuh enggak? Oh, Kediri ya. Semampir. Sama saya, Mas. Oke, teman, ini kita barusan melewati daerah Pegirian ya, Petean. Jembatan Petean dan kita masuk ke Jalan Jakarta, teman ya. Di depan tuh realnya biasanya bikin lalu lintas macet banget ya. Sepertinya di sini tidak ada shelter sih. Tapi seharusnya ada shelter Jalan Jakarta karena ada shelter di Perak Timur nanti ya teman ya. Sama nanti di shelter pom bensin sebelum masuk ke tol ya. Ini sekarang jam 11.35 teman. Nah, ini kita melewatin palang pintu stasiun Kalimas ya. Rel teman. Kereta barang ini ya. Untuk ke pelabuhan ya. Tuh. KAI Bumi Kalok. Ini sepertinya tidak berhenti di shelter Perak Timur teman ya. Di situ ada tanda pelang bis stop ya. Tapi ini kita bisnya Trans Jatimnya langsung melipir ke arah kanan yang dimana persiapan untuk putar balik masuk ke tol ya teman ya. Loh, turun Mas? Iya, transit bis. Oh transit bis. Ya, oke. Hati-hati Masnya. Ya. Jalan, hati-hati. Nah ini ada shelter teman berhenti di sini ya karena ada yang turun sini jam 11.38 ada di Perak Barat sebelum ke pom bensin menuju ke pintu tol namanya tol di Perak. Oke teman, di Perak Barat bisnya belok ke kiri teman ya untuk masuk ke tol teman ya. Nah di sini tuh ada warung ya teman-teman legend itu warung isi tol itu dia pionir dulu di sini nih. Jadi jual beli, kok jual beli sih untuk orang-orang yang mau beli top up kartu e-tol teman ya. Oke, dan ini masuk tol dan di sini adalah shelter ke berikutnya yang panjang banget teman ya. Jadi di tol tidak ada shelter lagi, langsung bablas full sampai ke Bungurasi teman ya. So ini akan memakan waktu mungkin sekitar hampir 20 menitan, kurang lebih teman ya estimasi ya. Kalau jalannya cepat berarti nggak sampai 20 menit, sekitar 17 menit. Tapi nggak mungkin karena ini bus penumpang pasti jalannya sekitar 80 km per jam. Ini santai ya. Oke, lanjut. Ini pemerintahan berikutnya langsung ke tujuan akhir Terminal Bungurasi teman ya.
jam 11.44 kita masuk ke gerbang tol Dupak teman-teman ya. Nah, barusan mbaknya nanya apakah kita semua sini penumpang turun Purabaya? Ya, turun Purabaya semua, maka ini langsung tancap gas teman-teman ya ke Bungurasi. Luar biasa. Nah, buat kalian yang mungkin di Bungurasi ya, tips ya teman-teman ya. Kalau misalkan kalian emang tujuannya contoh mau ke mana ya, yang diharuskan naik ojek, itu lebih baik kalian turunnya sebelum masuk terminal Bungurasinya. Bisa turun di Medaeng atau turun di depannya pom bensin teman-teman ya. Karena kalau di dalam itu kan susah cari ojek ya teman-teman ya, bisa jadi malah harus keluar ya. Nah, teman tuh di depan ada sebuah alat navigasi teman ya. Nah, di stasiun ini itu alat navigasi untuk tracking GPS bisnya teman ya, dan ya sudah dilengkapi dengan aplikasi pendukung ya teman ya. Jadi kita bisa tracking itu karena ada alat itunya teman ya. Truknya maksa lewat jalur kiri teman. Ini jam-jam macet ya, sekarang jam 11.51 menit teman. Jam-jamnya macet ini di tol ini. Ini asli parah sih cuy. Udah jam 12.03 ini kemacetan belum terurai ya. Justru malah lebih lancar tadi ketika kita lewat di bawah ya. Ini tolnya padat merayap cuy. Nah ini dia yang bikin waktu tempuh tidak bisa terprediksi ya. Ya umum lah untuk kendaraan transportasi umum ya memang seperti itu. Kecuali memang kereta api karena memang nggak ada macet. Selain rel anjlok atau gimana gitu ya. Ini karena kita memang kendaraan di jalan raya umum ya, kita lebih baik jika ingin menaiki bus ini ke tujuan kalian lebih baik berangkatnya lebih awal teman ya. Jangan ambil resiko mepet-mepet. Ini dari jam berapa tadi? Keberangkatan jam 10 lewat 10 menit, sekarang udah jam 12.03 alias sudah ya dikit lagi 2 jam teman ya. Makanya taksiran saya untuk masuk Bungurasi ini tadi dari Perak Timur ya, dari awal masuk tol mungkin sekitar 20 menitan. Ternyata ini bisa lebih karena memang kondisi lalu lintasnya macet teman ya. Tapi ini udah lumayan bisa ngegas ini bisnya teman ya. Ini kita ada di sekitaran Gunung Sari teman, itu Mall Royal Plaza ada di sebelah sana itu ya. Ada Gunung Sari, tar lagi di depan kita masuk ke Masjid Al-Akbar Surabaya teman. Nah teman, ini kita sudah sampai di apartemen yang viral, yang horor ya. Jadi apartemen ini mangkrak, nggak tahu kenapa pada akhirnya sehingga jadi cerita urban legend ya. Ini apartemen yang viral, horor teman ya, angker ya. Ini lokasinya ada di Kebon Sari dan sebentar lagi di depan itu ada Masjid Agung Surabaya teman ya, atau Masjid Al-Akbar Surabaya. Nih apartemen yang viral teman ya, yang horor. Wih, innalillah teman, ini ada kecelakaan ya. Waduh. Wah, ada kecelakaan teman. Innalillah. Nah, ini kita udah sampai di arah Pagesangan teman ya, daerah Pagesangan. Ini di depan ada Masjid Agung Al-Akbar Surabaya teman. Pada waktu gentengnya Masjid Al-Akbar direnovasi teman ya, itu saya yang sebagai dokumentasi drone-nya teman. Jadi beberapa minggu berkala itu mesti bolak-balik ke situ ya teman ya, untuk ngedronin atap Masjid Agungnya teman ya. Nah ini udah kita menjelang keluar ya, keluar arah Waru untuk ke terminal Bungurasinya teman ya. Ini kita ambil keluar Waru ya, Waru ke arah Medaeng. Dari Medaeng kita langsung ke Bungur teman.
gerbang tol Waru. Nah, ini kita keluar Waru, teman ya. Ini kalau ke sini itu arah tol ke arah Semarang atau Jakarta via Mojokerto, teman ya. Oke, kita muter sini sampai tembus nanti ke keluar arah Medaeng ya. Nah, jalannya masih muter, teman. Nah, di depan itu kita muter belok kiri itu. Tapi tetap ya masih belum ada shelter ya. Jadi naik dari tol Perak tadi itu ya ini apa namanya? Sorry, bukan yang ini, Pak. Ini kalau mau ke Bandara Juanda lewat situ. Ini masih sini ya, nanti muternya di depan ya, teman ya. Jadi tadi dari Perak sampai ke Bungurasi itu adalah jarak shelter yang terpanjang, teman ya. Non-stop karena via tol. Ada mas-mas lewat sini. Tadi papas-papasan, teman, salip-salipan sama bis Transjatim, tapi bukan dari Madura, tapi yang dari Mojokerto. Nah, ini teman, ini ada shelter terdekat ya setelah tol. Kosong nggak ada. Loh. Ya apa? Berhenti. Tadi katanya suruh lurus ada orang. Ya. Salah bapak-bapak tadi sok-sokan lanjut kan ya. Ya udah, berarti teman ini kita langsung belok ke arah kiri Medaeng untuk masuk ke terminal Bungurasi, teman. Nah, itu yang Transjatim ini, teman ya, itu yang mau ke arah Mojokerto Jombang, teman itu, teman ya. Oke, kita belok sini arah Medaeng ya untuk masuk ke kawasan area Bungurasi, teman. Nah, teman, biasanya saya kalau naik bis itu ya dan mau ke tujuan berikutnya naik ojol. Nah, saya turunnya sini, teman ya. Di pom bensin sini saya turunnya nih. Habis itu ya tinggal nyegat di mana, tinggal nyegat di Indomaret dan lain-lain. Karena kalau kalian masuk ke terminal Bungurasi dalam itu susah cari ojolnya. Kalau sekarang sih nggak tahu alasannya kenapa. Kalau dulu emang karena kalah sama ini ojek pangkalan ya. Ya sembarang kalau kalian mau naik yang ojek pangkalan bisa langsung dari dalam, teman ya. Biasanya saya turun sini atau turun Indomaret, di depan tuh ada Indomaret biasanya, teman. Nah, untuk pembayaran bis ini, teman ya, harga tiketnya itu bisa pakai tunai tapi diharapkan dengan uang pas, teman ya, dan bisa non tunai. Bisa pakai QRIS, bisa juga pakai e-money, teman ya. Oke, sebentar lagi ini kita sudah sampai di terminal Bungurasi. Ini sudah ada di Ramayana, teman ya. Nah, Ramayana Bungurasi, teman. Ini masuknya sini atau di depan ya? Kita coba lihat. Oh, masuknya sini sepertinya. Oke, kita sudah masuk di terminal Bungurasi, teman. Oke. Nah, ini untuk yang bis Transjatim ini beda. Dia masuk yang sebelah kanan, teman ya. Nggak masuk yang sebelah kiri. Dan berhentinya di sebelah mana? Kita coba lihat, teman ya. Oh, berhentinya di ini, di shelternya bis kota, teman ya, sebelah. Bener, bis kota sebelah sini, teman. Bis antar kota ya, sebelah sini ya. Oke. Oke, ini masuk ke daerah ke mana ini? Oh, masuk ke sini. Wow, udah banyak yang nunggu, teman. Oke, sudah sampai. Ini banyak yang mau nyoba nih. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Kayak pengamen nih gini. Nggak ada pintu belakang ya. Jadi masuk terminal Bungurasi jam 12.23, teman ya, atau 1 jam setengah kurang lebih. Terima kasih. Lanjut mana, Pak? Jenengan? Porong. Lanjut Porong? Sampai jumpa lagi, Pak. Ya, oke. Mari, Mas. Oh ya, terima kasih. Sukses. Hati-hati. Ya. Lanjut mana ini? Lanjut naik Surabaya bus. Oh, Surabaya bus. Oke, hati-hati. Ini dia penampakan bisnya, teman. Wow, oke. Ini dia menggunakan karoseri dari Piala Mas, teman ya. Berjenis Fuso ya, Mitsubishi. Ini dari pabrikan Mitsubishi, teman ya.
Yuk, cari makan dulu dah. Lapar kayaknya. Hah? Oke teman, mungkin liputan dari Bangkalan menuju ke Terminal Bungurasinya sampai sini dulu ya. Untuk harganya karena masih gratis. Untuk nanti ketika udah berbayar sekitar 2.500 untuk pelajar dan 5.000 untuk umum seperti kita ini teman ya. Terima kasih buat yang nonton. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Barangkali ada pertanyaan di bawah. Ya 2,5 jam kan berarti kan? 2,5 jam. Nanti kita PP ke Bangkalannya ya paling enggak jam 3 nyampe. Jam 3 atau jam 4-an. Untuk jadwalnya nanti akan saya share juga di video ini teman-teman ya. Terima kasih buat yang nonton. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan monggo silahkan tulis di kolom komentar bawah ini teman-teman ya. Oke teman-teman, kita makan siang dulu nih di nasi padang ya. Di dalamnya Bungurasi teman-teman. Habis ini kita cari musola dulu baru kita cari pemberangkatan bis berikutnya.